Namaku Harry. Umur 23 tahun, kerja di Will Coffee Cafe sebagai barista sip malam. Tidak ada yang istimewa dari pekerjaanku. Datang sore, pulang larut, begitu terus. Tapi aku tidak mengeluh. Gajinya cukup, tempatnya nyaman, dan yang paling penting, aku punya Arif. Arif itu teman kerjaku sekaligus sahabatku. Orangnya cerewet, susah diam, dan tidak pernah kehabisan bahan candaan meski sudah jam 11 malam. Tapi justru itu yang bikin perjalanan pulang kami tidak pernah terasa membosankan. Setiap malam rutinitas kami selalu sama. Selesai tutup kafe, kami jalan kaki pulang lewat jalan mawar, jalan utama yang lebar, ada lampu jalan dan sudah kami hafal sampai ke setiap lubangnya. Dari sana kami selalu mampir dulu ke pos kampling dekat pertigaan. Duduk sebentar ngobrol sama Pak Surip dan beberapa pemuda yang jaga malam, lalu pulang ke rumah masing-masing. Itu rutinitas kami hampir setiap malam, tidak pernah berubah. Sampai malam itu, kafe tutup lebih cepat dari biasanya. Pengunjung sudah habis sejak jam 9. Jadi Pak Danang, pemilik kafe, memutuskan untuk tutup lebih awal. Kami bersih-bersih, matikan peralatan, kunci pintu. Jam setengah 10 kami sudah di luar. Tumben sepi banget tadi, kata Arif sambil memasang jaket. Mungkin pada malas keluar. Jawabku seadanya. Kami mulai jalan ke arah jalan mawar seperti biasa, tapi baru beberapa langkah entah kenapa aku justru berhenti. Arif, lewat jalan kenang aja yuk. Arif menoleh. Ngapain? Jaraknya sama saja kan? Ya sama, tapi kan kita jarang lewat sana. Bosan lewat situ mulu. Arif mendengus. Terserah kamulah. Jalan kenanga itu sepi, tidak ada warung buka, tidak ada lampu jalan yang terlalu terang, kanan kirinya rumah warga yang sudah gelap, dan beberapa titik ada pohon-pohon besar yang sudah lama berdiri. Bukan jalan yang menakutkan. Aku sudah pernah lewat sini beberapa kali siang hari, tapi malam itu terasa berbeda, lebih sunyi dari yang aku ingat. Kami tetap jalan sambil ngobrol. Arif cerita soal pelanggan kafe tadi yang memesan kopi, tapi minta gulanya banyak sekali. Namanya juga kopi, tapi rasanya kayak es teh manis, katanya sambil tertawa sendiri. Aku ikut tertawa, tapi tawa aku berhenti tiba-tiba. Di sisi kiri jalan sekitar 20 meter dari tempat kami berdiri, ada pohon besar. Batangnya besar, cabangnya melebar ke atas. Di bawah pohon itu berdiri seorang perempuan. Aku tidak langsung panik. Aku cuma berhenti melangkah. Perempuan itu memakai baju terusan warna gelap, rambut panjang terurai, berdiri menghadap ke arah jalan. Tidak bergerak, tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri diam di sana. Arif, aku menyenggol lengan Arif pelan. Ada perempuan di bawah pohon itu. Arif langsung menoleh ke arah yang aku tunjuk, tapi perempuan itu sudah tidak ada. Arif mengernyit. Mana? Aku tidak lihat apa-apa. Aku diam 2 detik, lalu aku tertawa kecil. Ah, bercanda, dikira ada, kataku sambil lanjut jalan. Arif mendorong bahuku. Sialan, hampir kena. Kami lanjut jalan, Arif kembali cerita hal-hal tidak penting, dan aku meresponnya seperti biasa, tapi diam-diam 2 kali aku menoleh ke arah pohon itu. Tidak ada siapa-siapa. Kami tiba di pos kampling sekitar jam 10 lewat. Pak Surip dan 2 pemuda lain sedang duduk di bangku panjang, ngobrol sambil minum kopi saset. Kami bergabung sebentar. Arif langsung nimbrung cerita soal pelanggan kopi manis tadi. Semua orang tertawa. Tidak sampai 15 menit aku pamitan duluan. Badan sudah mulai terasa berat. Duluan ya Pak Sur, Rip, besok masuk siang kan? Ya, hati-hati, jawab Arif tanpa menoleh. Masih asik ngobrol. Aku jalan pulang sendirian. Jalan kenanga sudah jauh di belakang, tapi bayangan perempuan yang berdiri diam di bawah pohon itu masih ada di kepalaku. Jelas tidak mau pergi. Jalan menuju rumah tidak terlalu jauh dari pos kampling, paling 5 menit jalan kaki. Aku sudah hafal setiap tikungannya, mana yang aspalnya retak, mana yang lampunya sering mati, mana yang harus hati-hati karena got di pinggir jalan agak terbuka. Malam itu aku jalan pelan, tidak ada yang perlu terburu-buru. Tapi waktu sampai di pertigaan dekat rumahku, langkahku berhenti sendiri. Di sisi kanan pertigaan itu, di bawah lampu jalan yang menyala remang, ada seorang perempuan berdiri. Baju terusan sederhana warna abu-abu tua, rambut panjang diikat longgar ke belakang. Posturnya biasa saja, tidak ada yang aneh dari cara dia berdiri, tapi aku langsung mengenalinya. Perempuan yang sama
yang tadi aku lihat di bawah pohon besar di Jalan Kenanga. Aku berdiri diam beberapa detik. Pikiranku mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Mungkin dia memang warga sekitar yang kebetulan keluar malam. Mungkin aku salah lihat tadi, tapi kaki aku sudah melangkah mendekatinya sebelum aku sempat berpikir lebih jauh. Perempuan itu menoleh, wajahnya pucat, bukan seperti orang sakit, tapi seperti orang yang sudah lama tidak kena matahari. Bibirnya hampir tidak berwarna, tapi dia tersenyum tipis, tenang. "Hai," balasnya pelan. Aku berdiri di depannya sedikit canggung. "Lagi nunggu seseorang?" "Tidak," jawabnya, lalu tanpa aku tanya dia melanjutkan. "Namaku Sinta." Aku sedikit terkejut. Biasanya orang menunggu ditanya dulu sebelum memperkenalkan diri, tapi aku tidak terlalu memikirkannya. "Harry," kataku sambil mengulurkan tangan. Sinta menyambut uluran tanganku dan waktu telapak tangannya menyentuh tanganku, aku hampir menarik tangan kembali. Tangannya dingin sekali, bukan dingin karena angin malam, tapi dingin yang terasa sampai ke tulang, seperti orang yang baru saja memegang es batu dalam waktu lama. Aku tidak berkomentar. Aku lepaskan tangannya dan pura-pura biasa saja. Belum sempat aku bilang apa-apa lagi, terdengar suara langkah dari arah pos kampling. "Her, nunggu siapa?" "Arif." Rupanya dia pamitan tidak lama setelah aku. Dia menghampiri kami, lalu langsung melirik Sinta dengan ekspresi yang sudah aku tahu artinya. Kenalin juga dong," katanya sambil senyum lebar. "Arif," kataku datar. "Jangan lebay." Tapi Arif tidak peduli. Dia langsung mengulurkan tangan ke Sinta. "Arif, teman kerjanya Harry. Kalau mau teman ngobrol, aku juga bisa." Sinta hanya tersenyum tipis dan menyebut namanya sekali lagi. Arif tidak putus asa. Dia terus ngobrol, sesekali bercanda, mencoba mencarikan suasana. Dan entah bagaimana, suasana memang sedikit mencair. Kami bertiga akhirnya jalan pelan-pelan sambil ngobrol seadanya. Sinta tidak banyak bicara. Setiap kali Arif atau aku bertanya sesuatu, jawabannya singkat dan tidak membuka banyak ruang untuk pertanyaan lanjutan. Tapi dia tidak terlihat tidak nyaman. Dia hanya memang tidak banyak cerita soal dirinya. Tidak lama kami sampai di depan rumah Arif. "Oke, aku duluan ya, ngantuk," kata Arif sambil mengetuk pagar rumahnya sendiri, lalu setengah berbisik ke aku. "Ajak mampir lah." Aku pura-pura tidak dengar. Kami lanjut jalan berdua, aku dan Sinta. Sampai di depan rumahku, aku mempersilahkan dia masuk sebentar, istirahat atau minum air. Sinta menggeleng pelan. "Tidak usah, rumahku di desa sebelah." "Mau aku antar?" "Tidak perlu." Sebelum aku sempat menawarkan lagi, Sinta sudah bicara lebih dulu. "Besok malam habis isya kamu ada waktu, di pertigaan sini saja." Aku mengangguk. "Bisa?" Sinta mengangguk sekali lalu berjalan pergi ke arah ujung jalan. Aku berdiri di depan pagar rumahku, mengamatinya sampai dia berbelok dan tidak terlihat lagi. Aku masuk rumah, ganti baju, rebahan di kasur. Tapi pikiran aku tidak langsung berhenti. Ada satu hal yang terus muncul, rasa akrab yang aneh waktu aku pertama melihat wajah Sinta. Bukan akrab seperti pernah ketemu di suatu tempat, tapi akrab yang lebih dalam dari itu, seperti pernah kenal lama. Tapi aku tidak bisa mengingat kapan atau di mana. Aku coba mengingat-ingat, tidak ketemu jawabannya. Akhirnya aku menutup mata dan tidak lama kemudian aku tertidur. Tidur aku malam itu tidak seperti biasanya. Biasanya butuh waktu agak lama sebelum aku benar-benar terlelap. Pikiran masih muter soal kerjaan, atau aku main HP dulu sampai ngantuk sendiri. Tapi malam itu begitu kepala menyentuh bantal, aku langsung tidak sadar. Dan mimpi itu langsung datang. Jelas, tidak ada bagian yang blur atau samar. Dalam mimpi itu aku melihat Sinta. Dia berjalan sendiri di Jalan Kenanga, jalan yang sama yang aku lewati tadi malam bersama Arif. Suasananya persis seperti malam hari, tidak ada orang lain. Lampu jalan menyala remang di beberapa titik. Sinta berjalan pelan, kepalanya sedikit menunduk. Aku ada di sana, tapi aku tidak bisa bergerak. Aku hanya bisa melihat. Dari ujung jalan muncul 4 orang laki-laki. Mereka berjalan cepat ke arah Sinta, tidak ada teriakan, tidak ada peringatan. Begitu mereka sampai di dekat Sinta, semuanya terjadi dalam hitungan detik. Mereka mengepungnya dari 4 sisi. Sinta sempat mundur 1 langkah tapi tidak sempat lari. Mereka mulai memukul Sinta, keras, tanpa bicara sepatah kata pun. Sinta tidak sempat melawan. Tubuhnya jatuh ke tanah, tepat di dekat akar pohon besar yang berdiri di sisi kiri jalan itu.
semuanya berhenti secepat dimulainya. 4 orang itu pergi begitu saja, meninggalkan Sinta tergeletak di sana tidak bergerak. Mimpi itu tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak ada suara angin, tidak ada suara jangkrik. Tidak ada apa-apa, hanya diam yang terasa berat. Lalu ada suara bisik, langsung di telinga kananku. Jelas seperti ada orang yang berdiri tepat di sebelahku. "Tolong bebaskan dia. Dia dulu adalah teman kecilmu." Hanya itu, tidak ada suara lain setelahnya. Aku terbangun karena suara weker. Bunyi alarm dari HP-ku, nada standar yang biasa aku pakai untuk sholat subuh. Aku langsung duduk di kasur, nafas aku tidak teratur, seperti habis lari. Punggung dan leher aku basah keringat, padahal kipas angin di kamar menyala sepanjang malam. Aku diam beberapa detik mencoba orientasi. Kamar aku, pagi, subuh. Mimpi itu masih terasa sangat nyata. Bukan seperti mimpi biasa yang langsung kabur begitu mata terbuka. Ini justru sebaliknya. Semakin aku terjaga, gambar-gambar itu semakin jelas. Wajah Sinta waktu jatuh, 4 orang yang pergi begitu saja, suara bisik di telinga itu. Aku matikan alarm, lalu bangkit dari kasur. Di dapur, aku ambil gelas dan mengisi air putih dari teko. Aku minum berdiri di depan wastafel. 1 gelas habis, aku isi lagi. Tangan aku sedikit tidak stabil waktu menaruh gelas ke meja. Aku duduk di kursi dapur mencoba berpikir pelan-pelan. Mimpi itu bukan mimpi acak, itu terlalu runtut, terlalu detail, dan terlalu masuk akal untuk disebut sekadar bunga tidur. 4 orang yang datang tanpa bicara, Sinta yang tidak sempat melakukan apa-apa, dan suara bisik yang menyebut kata teman kecil. Aku mencoba mengingat, apakah aku pernah punya teman kecil bernama Sinta? Aku tumbuh di kampung ini, sekolah dasar di sini juga. Nama Sinta tidak langsung muncul di ingatan aku. Tapi rasa akrab itu yang sama seperti semalam waktu aku pertama melihat wajahnya muncul lagi. Aku tidak bisa menemukan jawabannya. Setelah duduk cukup lama, aku bangkit, ambil air untuk wudu dan sholat subuh. Selesai sholat, aku duduk sebentar di atas sajadah. Pikiran aku sudah lebih tenang, tapi satu keputusan sudah terbentuk sejak aku masih di dapur tadi. Aku harus menemui Arif pagi ini. Aku perlu tahu, apakah hanya aku yang mengalami ini atau tidak. Rumah Arif tidak jauh dari rumahku. Jalan kaki paling 7 menit. Pagi itu aku berangkat setelah sholat subuh, sekitar jam 5 lewat. Udara masih dingin, jalanan masih sepi, hanya ada 1-2 orang yang keluar untuk beli sarapan di warung ujung jalan. Waktu aku sampai di depan rumah Arif, pintu pagarnya sudah terbuka. Arif duduk di teras memakai kaos oblong dan celana pendek. Kedua tangannya memegang gelas kopi, mukanya tidak segar, matanya sedikit sembab, seperti orang yang sudah bangun lama tapi tidak bisa tidur lagi. Dia melihat aku datang tapi tidak langsung menyapa, hanya mengangguk pelan. Aku duduk di kursi plastik di sebelahnya. Belum sempat aku membuka mulut, Arif lebih dulu bicara. "Her, aku semalam mimpi aneh." Aku diam, menunggu dia lanjut. "Mimpi tentang Sinta," katanya. Suaranya pelan, tidak seperti Arif yang biasanya. Aku menarik nafas pelan. "Cerita dulu, setelah itu aku cerita." Arif meneguk kopinya sekali, lalu mulai bicara. Dia cerita tentang mimpinya. Sinta berjalan sendirian di malam hari. 4 orang yang datang dari ujung jalan. Kekerasan yang terjadi cepat dan tanpa suara, tubuh Sinta yang tergeletak di dekat pohon besar, dan suara bisik di telinga yang muncul setelah semuanya berhenti. Aku mendengarkan tanpa memotong. Setiap detail yang dia sebut persis sama dengan yang aku alami, bukan mirip, tapi sama persis. Setelah Arif selesai, aku cerita bagian mimpiku. Arif mendengarkan dengan ekspresi yang semakin lama semakin tidak nyaman. Beberapa kali dia menelan ludah. Waktu aku selesai bicara, kami berdua diam cukup lama. Tidak ada yang mau bicara duluan karena kami berdua tahu kesimpulan apa yang sedang menunggu untuk diucapkan. Aku yang akhirnya memecah diam. "Rip, mungkin Sinta itu bukan orang biasa." Arif tidak menjawab. Dia hanya menatap gelas kopinya, mukanya pucat. Beberapa detik berlalu, lalu Arif menarik nafas panjang dan bersandar ke kursinya. "Aku tidak mau datang malam ini, Her." "Aku mengerti. Tapi coba pikir dulu, kalau dia memang arwah yang minta tolong, tidak datang bukan berarti kita aman. Dia sudah 2 kali muncul. Dia sudah masuk ke mimpi kita berdua dalam 1 malam." Arif tidak langsung menjawab. Aku melanjutkan. "Dan satu lagi, suara bisik di mimpi itu bilang dia teman kecilku. Aku tidak ingat persis,
tapi aku tidak bisa abaikan itu begitu saja. Kamu serius? Tanya Arif pelan. Aku tidak tahu, tapi itu yang aku rasakan sejak pertama kali lihat wajahnya. Arif diam lagi, kali ini lebih lama. Dia memutar-mutar gelas kopinya yang sudah hampir habis, matanya ke bawah. Dia tidak mengancam kita. Semalam dia bicara biasa saja, dia cuma minta ketemuan. Arif menghela nafas panjang. Oke, aku ikut. Tidak ada kata-kata tambahan setelah itu, kami duduk sebentar lagi di teras, menghabiskan pagi yang masih sepi itu dalam diam. Kami sepakat datang habis isya, ke pertigaan yang sama. Tapi sisa hari itu terasa sangat panjang. Aku pulang ke rumah mencoba istirahat, tapi pikiran aku tidak mau diam. Aku tidak makan siang dengan tenang, tidak bisa tidur siang meski badan masih lelah. Dan dari satu pesan singkat yang aku kirim ke Arif sore hari, yang dia balas hanya dengan kata iya. Aku tahu dia merasakan hal yang sama. Habis isya, aku dan Arif berangkat bersama dari rumahku. Tidak banyak yang kami bicarakan di perjalanan. Arif berjalan dengan tangan di saku, matanya ke depan. Aku juga tidak banyak bicara. Kami hanya jalan. Pertigaan itu tidak jauh, kurang dari 10 menit kami sudah sampai. Sinta sudah ada di sana, berdiri di tempat yang sama seperti malam sebelumnya. Di sisi kanan pertigaan di bawah lampu jalan yang menyala remang, baju terusan yang sama, rambut diikat longgar ke belakang. Wajahnya pucat seperti sebelumnya, bibirnya hampir tidak berwarna. Dia tidak bergerak waktu kami mendekat, hanya memandang kami berdua bergantian. Aku berdiri di depannya, Arif sedikit di belakangku. Tidak ada basa-basi dari Sinta, dia langsung bicara. Aku sudah meninggal. Kalimat itu keluar dengan tenang, datar, seperti orang yang menyampaikan fakta yang sudah lama dia terima sendiri. Aku tidak langsung menjawab, Arif di belakangku juga diam. Sinta melanjutkan tanpa menunggu reaksi kami. Dia cerita bahwa jasadnya ada di dekat pohon besar di Jalan Kenanga, tempat yang sama waktu aku pertama kali melihatnya 2 malam lalu. Dia dibuang di sana setelah dibunuh, dan yang menyuruh membunuhnya bukan orang asing. Ayahku sendiri yang menyuruh mereka. Suaranya tidak bergetar, tidak ada tangis. Dia menyampaikannya seperti seseorang yang sudah terlalu lama menyimpan cerita itu, dan sekarang hanya ingin mengeluarkannya dengan cara yang paling sederhana. Aku memberanikan diri bertanya, kenapa ayahmu melakukan itu? Sinta menjelaskan ayahnya seorang pejabat. Selama bertahun-tahun dia menggunakan jabatannya untuk mengambil uang yang bukan haknya dalam jumlah yang sangat besar. Sinta mengetahui itu dari dokumen yang tidak sengaja dia temukan di rumah. Dia berniat melaporkan semuanya ke polisi. Ayahnya tahu, dan sebelum Sinta sempat melangkah lebih jauh, ayahnya lebih dulu bertindak. Dia menyuruh orang-orangnya untuk menghilangkan Sinta. Jasadnya dibuang di tempat yang sepi, dengan harapan tidak akan ditemukan dalam waktu dekat. Ruangan di antara kami bertiga terasa berat setelah Sinta selesai bicara. Lalu Sinta menatap aku langsung. Aku hanya minta satu hal, kuburkan aku dengan layak, biarkan aku tenang. Aku mengangguk pelan. Tapi hati-hati. Nada suaranya tidak berubah, tapi kalimatnya lebih lambat. Orang-orang suruhan ayahku masih berjaga di sana. Mereka tidak ingin jasadku ditemukan. Arif yang selama ini diam akhirnya bersuara. Berapa orang? 2, jawab Sinta singkat. Arif mengangguk kecil, tidak bertanya lagi. Aku memandang Sinta sebentar, ada banyak pertanyaan lain yang sebenarnya ingin aku tanyakan. Soal teman kecil yang disebut dalam bisikan mimpi itu, soal apakah dia benar-benar mengenalku dari dulu. Tapi malam itu bukan waktunya. Sinta sudah memberikan cukup banyak, dan wajahnya menunjukkan bahwa dia tidak punya tenaga untuk lebih dari ini. Baik, kataku akhirnya, kami akan datang. Sinta tidak tersenyum, dia hanya mengangguk sekali. Lalu perlahan dia berbalik melangkah ke arah ujung jalan, dan dalam beberapa detik tubuhnya tidak terlihat lagi. Tidak ada suara langkah, tidak ada bayangan yang tersisa, dia hanya tidak ada. Aku dan Arif berdiri diam di pertigaan itu beberapa saat setelah Sinta pergi. Arif yang pertama bergerak. Dia membalik badan dan mulai jalan pulang, aku menyusul. Sepanjang jalan kami tidak bicara, tidak ada yang perlu dikomentari. Kami masing-masing membawa beratnya sendiri. Malam itu aku berbaring di kasur dengan mata terbuka, lama sekali sebelum akhirnya benar-benar tertidur. Aku tidak tidur lama malam itu, sekitar jam 10 lewat, aku sudah kirim pesan ke Arif.
Kita berangkat sekarang sebelum mereka ganti penjaga atau pindah lokasi. Arif membalas cepat, aku sudah siap, jemput aku. Aku ambil senter kecil dari laci meja dan cangkul pendek yang biasa dipakai untuk berkebun di belakang rumah. Aku ikat cangkul itu dengan kain di punggungku supaya mudah dibawa jalan kaki. Lalu aku keluar kamar. Di depan rumah Arif, dia sudah berdiri di luar pagar. Memakai jaket gelap, membawa senter yang lebih besar dari punyaku. Kami tidak banyak bicara, langsung jalan ke arah Jalan Kenanga. Jalan Kenanga sepi seperti biasanya di jam itu. Kami berjalan pelan, senter kami matikan dulu supaya tidak menarik perhatian. Cahaya dari lampu jalan yang ada sudah cukup untuk melihat jalan. Begitu pohon besar itu mulai terlihat dari kejauhan, aku menarik lengan Arif dan kami berdua berhenti. Di sisi jalan, sekitar 15 meter dari pohon ada 2 motor diparkir. Dan 2 orang laki-laki duduk di atas jok motor masing-masing. Postur keduanya besar, satu memakai jaket hitam, satu lagi berbaju kaos lengan panjang. Mereka tidak bicara banyak, sesekali saja saling berbisik. 2 orang, persis yang Sinta bilang. Aku mengangguk, kita muter, masuk dari sisi kanan, lewat tanah kosong itu. Di sisi kanan jalan ada tanah kosong yang tidak berlampu. Kalau kami memutar dari sana, kami bisa mendekati pohon dari arah yang tidak langsung terlihat oleh 2 orang itu. Kami bergerak pelan, sangat pelan setiap langkah kami juga supaya tidak menimbulkan suara yang tidak perlu. Tanah di area itu agak lembab, tapi kami terus bergerak mendekati pohon dari sisi kanan. Kami sudah hampir sampai, jarak ke pohon tinggal sekitar 8 meter. Waktu salah satu dari 2 penjaga itu tiba-tiba berdiri dari motornya dan menoleh ke arah kami. Siapa di sana? Aku dan Arif membeku. Penjaga itu melangkah mendekat, temannya ikut berdiri. Situasi itu hampir meledak. Tapi sebelum salah satu dari kami sempat bergerak atau bicara, aku merasakan sesuatu berubah di belakangku. Aku menoleh, Sinta berdiri di belakang kami, dia menghadap ke arah 2 penjaga itu. Wajahnya pucat seperti biasa, rambutnya terurai, baju terusannya sama, dia hanya berdiri diam, tidak bergerak, tidak bicara. Tapi 2 penjaga itu melihatnya. Ekspresi keduanya berubah dalam 1 detik. Yang satu mundur 2 langkah, yang satu lagi langsung memutar badan. Tidak ada teriakan, tidak ada penjelasan. Mereka berdua berlari meninggalkan lokasi. Motor mereka tinggal begitu saja di pinggir jalan. Suara langkah mereka menghilang di ujung jalan. Aku membalik badan lagi ke arah Sinta, tapi dia sudah tidak ada. Aku dan Arif bergerak cepat ke arah pohon. Aku nyalakan senter menyorotkan cahayanya ke tanah di sekeliling akar pohon itu. Di sisi utara pohon ada bagian tanah yang permukaannya tidak rata, tidak seperti tanah yang tidak pernah disentuh. Ini terlihat seperti tanah yang digali lalu ditimbun kembali dengan terburu-buru. Permukaannya lebih tinggi dari sekitarnya dan warnanya sedikit lebih gelap. Di sini, kataku pelan. Arif mengangguk, aku mulai menurunkan cangkul dari punggungku, tapi sebelum cangkul itu menyentuh tanah ada suara langkah dari balik sisi pohon yang lain. Bukan langkah yang terburu-buru, pelan, teratur. Dari balik pohon itu muncul seorang laki-laki usianya sekitar 50-an. Rambutnya sudah mulai memutih di bagian pelipis. Dia memakai kemeja lengan panjang yang rapi, terlalu rapi untuk seseorang yang berdiri di pinggir jalan sepi jam 11 malam. Di tangan kanannya ada pisau. Dia tidak bilang apa-apa, tidak ada peringatan, tidak ada tuntutan. Dia langsung melangkah cepat ke arah Arif dan menghujamkan pisau itu ke dada kiri Arif sebelum Arif sempat mundur. Arif mengeluarkan suara pendek, bukan teriakan, lebih seperti nafas yang tiba-tiba terhenti. Lalu tubuhnya turun perlahan ke tanah. Arif! Aku berteriak tanpa sadar. Laki-laki itu menoleh ke arahku, aku tidak berpikir panjang. Aku lari. Aku berlari ke arah jalan utama sambil berteriak minta tolong, sekeras yang aku bisa. Tapi dalam kepanikan itu kakiku tersandung akar pohon yang menyembul dari tanah, tubuhku terpelanting ke depan, kepalaku membentur tanah keras. Dan setelah itu tidak ada apa-apa. Tidak ada suara, tidak ada gambar, hanya diam yang panjang, dan aku tidak tahu sudah berapa lama. Aku membuka mata dengan kepala yang terasa berat sekali. Langit-langit putih, bau ruangan yang bersih tapi tidak seperti rumah, ada selang di punggung tangan kiriku, dan suara alat monitor berdetak pelan di sebelah kiri tempat tidur. Rumah sakit. Seorang suster masuk tidak lama setelah aku sadar. Dia memeriksa kondisiku lalu bilang dengan tenang bahwa aku sudah pingsan selama 2 hari.
Kepalaku mengalami benturan cukup keras tapi tidak ada yang retak. Aku hanya perlu istirahat. Aku tidak langsung bertanya soal Arif. Aku belum siap mendengar jawabannya. Sore hari yang sama, 2 orang polisi datang ke kamarku. Mereka duduk di kursi sebelah ranjang dan mulai bertanya. Aku menjawab semuanya. Dari awal, soal jalan kenanga, soal Sinta, soal mimpi yang sama antara aku dan Arif, soal pengakuan Sinta di pertigaan, sampai malam di lokasi pohon itu. Soal laki-laki berpakaian rapi yang keluar dari balik pohon dengan pisau di tangannya. Salah satu polisi mencatat, yang satu lagi hanya mendengarkan dan sesekali mengajukan pertanyaan singkat. Sebelum mereka pergi, salah satunya menjelaskan bahwa pihak kepolisian sudah mengamankan lokasi yang aku sebutkan. Jasad yang ditemukan di sana sedang dalam proses identifikasi resmi, prosedur standar untuk kasus seperti ini. Sebelum identifikasi selesai, jasad belum bisa diserahkan ke pihak keluarga. Mereka juga bilang bahwa tersangka sudah diamankan. Aku tahu siapa yang mereka maksud tanpa perlu bertanya namanya. Kabar menyebar lebih cepat dari yang aku duga. Hari berikutnya beberapa teman dari pos kampling datang ke rumah sakit. Pak Surip datang sore hari, membawa buah dan duduk di kursi sebelah ranjangku cukup lama tanpa banyak bicara. Beberapa rekan kerja dari Will Coffee Cafe juga datang berganti. Pak Danang, pemilik kafe, datang sendiri dan hanya menepuk bahuku pelan sebelum pulang. Tidak ada yang menanyakan detail kejadian. Mereka semua seperti sudah cukup tahu. Aku keluar dari rumah sakit 4 hari setelah masuk. Di rumah beberapa tetangga dan pemuda dari pos kampling sudah menunggu. Ketua RT ikut hadir. Mereka menjelaskan bahwa proses identifikasi resmi dari kepolisian baru selesai kemarin. Jasad Arif dan Sinta sudah bisa diserahkan ke pihak keluarga masing-masing. Keluarga Arif yang tinggal di luar kota juga baru tiba tadi pagi setelah dihubungi 2 hari lalu. Semua orang sepakat penguburan dilakukan besok bersama-sama dengan layak. Aku tidak bisa berkata apa-apa selain mengangguk. Penguburan dilakukan keesokan harinya, bukan di bawah pohon itu. Jasad keduanya dimakamkan di pemakaman desa dengan proses yang benar. Beberapa pemuda dari pos kampling yang menggali, Pak Surip yang memimpin doa, keluarga Arif berdiri di sisi kanan, wajah mereka menanggung kesedihan yang tidak perlu aku gambarkan lebih jauh. Warga lain berdiri di sekitar makam diam, kepala tertunduk. Aku berdiri di barisan paling depan, memandang 2 makam yang berdampingan sampai semua orang selesai berdoa dan satu persatu mulai pulang. Aku yang terakhir pergi. Tidak ada air mata yang keluar saat itu. Rasa kehilangan itu terlalu besar untuk cukup dikeluarkan lewat tangis. Ayah Sinta resmi ditahan dan kasusnya dilimpahkan ke kejaksaan. Aku diminta hadir beberapa kali untuk memberikan keterangan tambahan. Aku datang setiap kali dipanggil. Setelah semua proses itu selesai, hidupku kembali ke ritme yang paling sederhana. Aku kembali bekerja di Will Coffee Cafe. Shift malam seperti sebelumnya. Rekan-rekan kerjaku tidak banyak bertanya. Mereka hanya memastikan aku baik-baik saja dengan cara mereka masing-masing. Ada yang menyiapkan kopi tanpa diminta, ada yang sekedar duduk di dekatku waktu istirahat. Itu sudah cukup. Setiap malam, sepulang kerja, aku selalu mampir ke pemakaman desa. Duduk sebentar di depan 2 makam itu, kadang aku bercerita soal hari itu. Pesanan kopi yang aneh, obrolan tidak penting di kafe, hal-hal kecil yang tidak terlalu penting, tapi terasa perlu untuk disampaikan. Sesekali, ada 1-2 orang yang ikut duduk menemani, Pak Surip atau salah satu pemuda dari pos kampling yang kebetulan lewat. Mereka duduk sebentar, lalu pulang duluan. Aku selalu yang terakhir pergi. Mungkin memang tidak ada yang bisa memastikan apakah orang yang sudah pergi bisa mendengar. Tapi Harry tetap datang setiap malam. Dan kadang ada 1-2 orang yang ikut duduk di sisinya, diam, tanpa perlu banyak kata. Karena baginya dan bagi mereka, datang itu sendiri sudah lebih dari cukup.